Perkenalkan, nama saya Gregorius, NIM 2210417581, kelas M1. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS manajemen operasi. Soal pertama, ada beberapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi. Jelaskan. Manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini, berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Pertanyaan nomor 2. Mengukur produktivitas sangat penting di dalam manajemen operasional. Bagaimana mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas. Di antaranya adalah yang pertama, output per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. Kedua, output per pekerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per pekerja selama periode tertentu. Ketiga, biaya produksi, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output. Keempat, waktu siklus, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau produksi satu unit output. Untuk meningkatkan produktivitas, beberapa cara yang dilakukan adalah: 1. Meningkatkan efisiensi produksi dengan memperbaiki proses produksi dan mengurangi pemborosan. Kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Ketiga, menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keempat, menerapkan sistem insentif untuk mendorong karyawan melakukan pekerjaan dengan lebih produktif dan efisien. Pertanyaan nomor 3. Dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasi. Beberapa tantangan baru dalam manajemen operasi yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan bisnis antara lain: yang pertama, perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dan memperkenalkan solusi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis, sehingga manajemen operasi harus terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Kedua, perubahan regulasi. Peraturan pemerintah yang berubah atau baru dapat mempengaruhi operasi bisnis, sehingga manajemen operasi perlu memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Ketiga, persaingan semakin ketat. Bisnis harus bersaing dengan pesaing yang semakin banyak dan canggih, sehingga manajemen operasional harus menerapkan inovasi dan perbaikan untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih unggul. Keempat, perubahan tren konsumen. Tren konsumen sering berubah, sehingga manajemen operasi harus memantau dan menyelesaikan produk atau layanan mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Kelima, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi operasi bisnis dan mempengaruhi permintaan produk atau layanan, sehingga manajemen operasi harus memiliki rencana cadangan dan strategi untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Pertanyaan nomor 4. Dalam berbisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana cara menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jelaskan. Untuk menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Cari tahu apa yang membuat bisnis Anda berbeda dengan pesaing Anda. Apakah itu kualitas produk atau layanan, kecepatan pengiriman, harga, atau layanan pelanggan yang lebih baik. Kedua, fokus pada kegiatan inti yang membedakan bisnis Anda dengan pesaing Anda. Misalnya, jika keunggulan kompetitif Anda adalah kualitas produk, fokus pada pengembangan dan perbaikan produk Anda. Ketiga, peningkatan efisiensi. Tingkatkan efisiensi produksi dan operasi bisnis dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi yang lebih baik, dan penghematan biaya. Keempat, teruslah melakukan inovasi dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Kelima, fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Jangan hanya fokus pada produk atau layanan Anda, tetapi juga fokus pada kebutuhan pelanggan dan
berikan layanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing Anda. Keenam, kemitraan dan kolaborasi. Jalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain yang dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Ketujuh, analisis pasar. Selalu memperhatikan tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan wawasan mengenai perubahan yang harus dilakukan untuk tetap bersaing di pasar. Pertanyaan nomor 5. Dalam persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara tepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Strategi pengembangan produk secara eksternal dapat dalam persaingan berdasarkan waktu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: pertama, kolaborasi dengan pihak lain. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti supplier, kontraktor, atau mitra bisnis untuk mempercepat pengembangan produk. Kolaborasi yang lebih cepat. Pertanyaan nomor 6. Dalam bisnis, pasti ingin keuntungan meningkat. Jelaskan bagaimana cara kualitas meningkatkan keuntungan. Kualitas produk yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara, antara lain: yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Kedua, meningkatkan reputasi bisnis. Produk yang berkualitas tinggi dapat membangun reputasi bisnis yang baik. Reputasi bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan dapat membantu bisnis menarik pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Ketiga, mengurangi biaya. Produk yang berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya bisnis dalam jangka panjang. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan biaya tambahan seperti biaya garansi, biaya pengembalian produk, dan biaya perbaikan. Produk berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya ini dan meningkatkan efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi produksi. Keempat, meningkatkan efisiensi produksi. Produk yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan penundaan produksi, biaya tambahan, kerugian kualitas. Produk berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Kelima, meningkatkan harga jual. Produk yang berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada produk berkualitas rendah. Pelanggan cenderung bersedia membayar lebih tinggi untuk produk yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat meningkatkan margin keuntungan bisnis. Dengan meningkatkan kualitas produk, bisnis dapat meningkatkan keuntungan dan memenangkan persaingan di pasar. Namun perlu diingat bahwa meningkatkan kualitas produk dapat memerlukan investasi tambahan dalam pengembangan produk dan proses produksi. Pertanyaan nomor 7. Di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi, yaitu proses produksi. Yang pertama, proses produksi job shop. Proses produksi job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk yang bersifat unik dan khusus, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapannya. Contohnya adalah produksi perhiasan atau furnitur yang dibuat sesuai pesanan dan spesifikasi pelanggan. Kedua, proses produksi batch. Proses produksi batch adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan dalam satu waktu. Produk-produk yang diproduksi dalam batch biasanya memiliki karakteristik dan spesifikasi yang serupa. Contohnya adalah produk makanan dan minuman dalam jumlah besar, seperti produksi kue atau minuman dalam kemasan botol. Ketiga, proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan secara terus-menerus tanpa henti. Proses produksi ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus menghasilkan produk yang serupa. Contohnya adalah produksi bahan kimia atau minyak mentah. Keempat, proses produksi celupan. Proses produksi celupan adalah proses produksi yang melibatkan pengolahan produk
dalam suatu cairan atau bahan kimia tertentu. Proses celupan biasanya digunakan untuk mengubah warna atau sifat fisik dari produk tersebut. Contohnya adalah proses pewarnaan kain atau pengolahan logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Pertanyaan nomor 8, silakan buka link ini dan tonton hingga selesai agar tidak gagal paham. Apa yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi video tersebut secara terinci. Manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Dan apa yang sudah Anda pelajari dari video tersebut? Topik, pengertian manajemen operasi. Pembicara, Iqbal Setianegara, SEMM. Materi, produksi adalah kegiatan yang memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah, yaitu manfaat produk, manfaat tempat, manfaat waktu, dan manfaat kepemilikan. Manajemen operasi adalah proses POD Con. Sedangkan secara operasional, sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Berbicara tentang proses transformasi dari input menjadi output, secara umum manajemen operasional adalah satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. Input, material pokok, dan material pembantu. Material dapat dibagi menjadi material pokok atau bahan baku dan material pembantu. Material pokok atau bahan baku, bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi. Bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi menjadi tidak berjalan. Material pembantu adalah bahan untuk membuat topik atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Ketidakadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi berhenti total. Karyawan, keahlian dan keterlatihan. Karyawan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan karyawan yang memiliki keterlatihan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, para karyawan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu karyawan ahli dan terlatih, karyawan ahli tapi belum terlatih, karyawan tidak terlatih, karyawan tidak ahli tapi terlatih, dan karyawan tidak ahli dan tidak terlatih. Keahlian merupakan penguasaan konsep tertentu, sedangkan keterlatihan lebih karena pengalaman atau telah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut telah berkali-kali melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sama. Peralatan, teknologi, sistem teknis bekerjanya suatu peralatan. Teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar baik dalam proses konversi maupun produk yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknis bekerjanya suatu peralatan. Sistem teknis yang lebih baik membuat proses konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Output, hasil proses konversi atau proses produksi adalah produk. Produk dapat berupa barang, jasa, dan barang jasa. Yang penting adalah bahwa produk ini dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Manfaat dari menonton video tersebut, saya menjadi tahu apa itu manajemen operasional. Dari video di atas, saya mempelajari bahwa manajemen operasional adalah satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konversi menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.